Perkenalkan, nama saya Diri Mujaki. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akuntansi yang diberikan oleh Bapak. Nah, di sini kan ada persamaan dasar akuntansi di mana dilakukan transaksi tanggal 1 November yang dimana kas itu awal masuk 40 juta dan masuk juga ke ekuitas family. Nah, setelah itu kan ada transaksi B, yaitu Innovatex membeli tanah seharga 25 juta. Kita akan mempunyai kas 40 juta. Di sini membeli tanah 25 juta. Sedangkan di sini tanah bertambah dan modal laras masih bertambah. Sedangkan saldo kita sekarang tinggal menyisa 15 juta. Jadi begitulah transaksi pada tanggal 3 November. Nah, transaksi yang ketiga yaitu membeli perlengkapan secara kredit. Berarti kan kredit itu sama aja meminjam kan. Nah, sedangkan kas kita masih di sini masih utuh 15 juta. Sedangkan perlengkapan kita bertambah. Tanah kita masih sama 25 juta. Utang usaha kita menambah. Karena apa? Karena kita kredit tadi. Lanjut ke transaksi D. Innovatex menerima pendapatan jasa sebesar 10.500.000. Di sini kan Innovatex mendapatkan uang jasa, jadi masuknya ke kas kita bertambah menjadi 10.500.000. jadilah 25 juta 500. Perlengkapan sama, semuanya sama, pendapatan honor sama, semua sama. Lanjut ke yang pendapatan honor kita bertambah menjadi 10.500.000. Transaksi E, perusahaan membayar gaji 3.500.000, sewa 1.500.000, utilitas 750, dan beban lain-lain 500.000. Nah, di sini kan perusahaan itu membayar gaji para karyawan dan beban lain-lain. Jadi di sini tuh nambah, ada beban upah, beban sewa, beban utilitas, beban lain-lain. Nah, beban upah 3 juta, beban sewa 1.500.000, beban utilitas 750, beban lain-lain 500.000. Misalkan ditotalkan menjadi 6.250, totalnya menjadi total saldo kita kan 25 juta dikurang nih, jadi hasilnya 19.250. jadi gitu. Nah, di sini Innovatex membayar hutang kepada pemasok sebesar 22 juta. Dia kan bayar hutang nih ya. Hutang usahanya tadinya 3 juta di awal tadi ya, 3 juta, sedangkan dia membayar 2 juta, jadi sisa 1 juta. Nah, di sini kan kas kita 19.250 dikurang hutang usaha tadi nih 2 juta, jadi sisa 17.250.000. Hanya masih sama. Persediaan perlengkapan tersedia 1 juta. Nah, maksudnya gimana tuh? Jadi maksudnya tuh begini, kan kita punya perlengkapan 3 juta. Nah, 3 juta ini masih tersisa 1 juta. Berarti persediaan perlengkapan yang masih terpakai, yang cuma terpakai itu 2 juta. Jadi sisanya 1 juta. Kok bisa begitu? Ya karena 3 juta dikurang 2 juta, hasilnya 1 juta. Yang lainnya masih tetap sama, hasilnya kas juga masih sama, soalnya dia menggunakan hanya 1 juta, hanya menggunakan 2 juta.
juta, sisanya 1 juta. Lanjut, transaksi Laras menerima uang menarik tunai sebesar 3 juta untuk keperluan pribadi. Dia menarik uang sebesar 3 juta untuk keperluan pribadi. Jadi ini masuknya tuh ke ekuitas pemilik. Naiklah ekuitas pemilik, masuknya ke liabilitas. Jadi masuknya ke private Laras. Jadi di sini minus 3 juta. Karena apa? Karena diambil. Dan di sini juga dikurang. Nih, kan tadinya kas kita 17.250 dikurang 3 juta. Hasilnya 14.250.000. Gitu. Jadi semua hasilnya masih sama, hanya bertambah price Laras. Innovatage, laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir pada 30 November. Jadi kan tadi di awal tadi tuh pendapatan jasa kan kita mendapatkan 10 juta. Ini beban upah kita nih bayar pada tadi, kayak beban upah nih, beban upah 3 juta, beban sewa 1 juta, beban perlengkapan 2 juta, beban utilitas 750, beban lain-lain 500.000. Nah totalnya tuh 8.250. Nah ini dikurang ya, hasilnya tuh 2.250.000. Nah ini ada laporan ekuitas pemilik. Laporan ekuitas pemilik itu di sini ada modal awal Laras. Nah ini juga ada laba neto. Tadi ya, laba netonya 2.250 hasilnya. Dikurang juga penarikan dia kan dikurang 3 juta. Jadi hasilnya 40 juta dikurang 40 juta dikurang 150, hasilnya 39.250 gitu. Di sini ada laporan posisi keuangan. Di sini ada aset. Aset itu maksudnya cuman kayak kas, perlengkapan, tanah, total aset. Jadi tadi kan kas kita 14.250.000, perlengkapan kita 1 juta, tanah kita 25 juta. Jadi total aset itu 40.250. Liabilitas utang usaha masuknya 1 juta, utang usaha kita tersisa. Ekuitas akhir kita 39.250 tadi. Jadi ini ditambah nih, hasilnya 40.250. Ini harus sama, kalau tidak sama berarti salah. Nah, di sini kan ada laporan kas. Laporan arus kas itu 25 November 2025. Arus kas dari aktivitas operasi penerimaan pendapatan jasa 10.500.000, pembayaran gaji 3.500.000, pembayaran sewa 1.500.000, pembayaran utilitas 150, pembayaran beban lain 500.000, pembayaran utang 2 juta, kas bersih dari operasi 2.250.000, arus kas dari aktivitas investasi pemerintahan 25 juta, arus kas dari aktivitas pendanaan setoran modal 40 juta, price 3 juta. Kenaikan kas bersih 2.250 dikurang 25 juta ditambah 40 juta dikurang 3 juta sama dengan 14.250. Saldo kas akhir 14.250. Sekian dan terima kasih.